ada yang ngetok rumah gue dan itu ibu-ibu cuy. Itu ibu-ibu cuy, dan gue nggak kenal sama ibu-ibu itu, tapi itu ibu-ibu dan dia pakai baju yang hijau. Lanjut ke proses editing, itu tadi proses teknis syuting yang cukup kompleks dalam satu hari. Itu baru dari versi kita. Ya mudah-mudahan nanti mungkin di next session Farul mau memberikan sedikit sudut pandang ya, point of view-nya dari Farul itu waktu kemarin syuting seperti apa. Lanjut ke proses editing, ya memakan waktu yang singkat sih, 2 hari sih gitu. Cuma break dulu 1 hari kan, ya, kita break dulu 1 hari, kondangan dulu terus tidur, baru kita edit itu di hari Jumat ya. Jumat awal ngedit itu yang paling nyita waktu itu masking yang adegan apa namanya. Itu sebenarnya konsepnya dari awalnya bikin kayak gitu, konsepnya dari scribble itu kan, yang dance biasanya yang muter-muter kayak gitu kan. Nah udahlah gue coba nutupin si make upnya kan, karena merasa kurang maksimal, ya udahlah kita tutupin pakai efek itu. Nggak maksimal itu bukan karena karena memang teknis kita yang kurang prepare, nggak ada alat ya intinya mah itu ya kurang greget aja jadinya, jadi kita tambahin biar non realisnya kelihatan. Iya memang non realis gitu. Kita kasih lah masking di itu, dan kita nggak pakai After Effects, kita pakai Photoshop. Itu capek banget sih. 1 detik 24 frame fps kan. Dan kemarin itu 6 detik. 6 detik, ya alhamdulillah. Itu lebih cepat gue nyambungin dari awal sampai akhir ketimbang satu video edit itu doang. Dan nah yang anehnya itu waktu editing itu siwar bro mata, maksudnya bukan siwar mata karena pusing karena itu, jadi tiba-tiba layang aja, nggak tahu kenapa, anjing kok layang gitu ya. Iya. Itu nggak enak aja gitu. Biasanya dia kalau misalkan udah ngedit dari awal, yang ngeditnya dia nggak mau ngasih ke orang gitu, nggak mau minta bantuan gua apa segala macam, udah biar dia gitu, biar satu biar satu taste gitu, maksudnya nanti takutnya ada yang berubah apa segala macam karena taste manusia itu beda-beda. Tapi kemarin tuh dia sampai minta tolong, bro gantian lah, change player. Akhirnya gue yang bantuin juga nge-masking itu, dan itu lumayan bikin mata keder cuy gitu. Emang capek banget itu ngedit si adegan itu, dan cuman sekilas doang padahal gitu di video, cuman kan demi memaksimalkan whole package ya, memaksimalkan si package-nya ya, substansinya pun kan harus lebih jelas gitu. Itu terus yang balik lagi yang tadi dibilang kan blue screen-nya itu kurang maksimal, yang adegan terjun kan itu bikin matte painting aja dari Photoshop, gua susun gitu kan. Itu juga lumayan nyita waktu gitu kan, sampai adegan terjun milihin gambar kan, bikin dari Photoshop juga gitu. Sampai adegan ke terjunnya biar warnanya sama gitu kan. Terus color grading kan, di color grading juga moodnya gitu kan, nyari moodnya yang akhirnya dapat konsep lah identik dengan sengaja. Biasanya kan kalau ya rata-rata lah sinias indie gitu kan, misalnya film-film indie kan warnanya pucat dan lain sebagainya, itu rata-rata gitu biar kelihatan sinematiknya katanya. Tapi enggak deh, kita pengen colorful walaupun ceritanya tragedi, tapi gimana caranya menyampaikan dengan dengan mood yang manis lah ya, gitu, maksudnya dimanis-manisin gitu, maksudnya nggak manis tapi nggak lupa dengan identitasnya ya, yang paling simpelnya adalah Nyi Roro Kidul itu warnanya hijau gitu kan. Akhirnya ya udah dominan hijau aja gitu. Jadi intensnya itu lebih ke storyline aja gitu yang dibikin intens gitu ya. Si color apa segala macamnya itu kita suguhin enak mungkin se-colorful mungkin lah, gitu, seceria mungkin ya gitu, biar bisa lebih dinikmati aja gitu sama semua kalangan gitu kan. Sama ya itu dominan hijau sih sebenarnya, lebih ke dominan hijau. Biasanya kan rata-rata kalau nge-shoot hijaunya di warna orange atau di warna saturasinya kurang gitu kan. Ini mah emang sengaja dinaikin hijau aja gitu biar lebih enak gitu, sini biar lebih beda aja gitu warnanya. Dan dia biasa sendirian kalau ngedit apa segala macam. Kemarin tiba-tiba nggak berani,
entah kenapa juga. Dan gue masih berpikir ya udahlah mungkin parno aja, parno dari proses kan asli dan jadi beres ngedit tuh gue tumbang kan nggak enak badannya kan. Kok nggak enak badannya layang-layang gitu. Kok layang gini kayak yang pokoknya ngeliat handphone ku jadi anjing kok pusing gitu, nggak tahu turun darah atau apa gitu. Darah rendah, turun darah anjing. Darah rendah. Balik lagi believe it or not, justru gue itu merasa ada bukan gangguan, mungkin kejadian-kejadian yang agak lucu. Justru setelah videonya diupload cuy. Setelah videonya diupload, karena mungkin beberapa harinya gue kurang tidur, akhirnya waktu video diupload sorenya gue tidur siang. Dia tidur cuma sekitar 2 jam. Terus gue mimpi ketemu sama teman-teman cewek gue di satu tempat, nggak tahu acara apa. Tapi lucunya ada mantan. Tapi di mimpi itu lucunya teman-teman cewek gue itu bajunya hijau semua cuy. Bajunya hijau semua gitu. Tapi nggak yang gaun kayak dress kayak itu, nggak gitu, baju-baju biasa aja, cuma warnanya semua hijau gitu. Kebangun maghrib, gue masih tetap stay positif, ya udahlah, cuman kebenaran aja kali. Nah akhirnya malamnya tidur lagi tuh sekitar jam 3 malam, gue baru tidur. Nah ini tuh agak sedikit bingung sih memproyeksikannya, karena tiba-tiba di mimpi itu ada yang ngetok rumah gue, dan itu ibu-ibu cuy. Itu ibu-ibu cuy, dan gue nggak kenal sama ibu-ibu itu, tapi itu ibu-ibu dan dia pakai baju yang hijau, gaun hijau, cuman nggak pakai headpiece yang gede-gede, cuman kayak pakai mahkota aksesoris apa di kepala, cuman nggak segede yang Nyi Roro Kidul Faro pakai itu, nggak. Terus pakai bahasa Sunda dia ngomong ayu katanya, tos caket dah, buset, ayo udah deket kok gitu. Terus gue nengok keluar rumah itu, ada delman di depan rumah, bukan kereta kencana kayak kereta Solo itu, enggak, kayak delman biasa yang di pinggiran jalan gitu. Terus gue tiba-tiba bilang, ya nanti aja nyusul, ini ada pakai sepeda, dan gue nggak tahu tiba-tiba di depan rumah gue tuh ada sepeda gitu. Gue nunjuknya nanti nyusul pakai sepeda si jenaka bukan anjing, sepeda gede gitu, sepeda tiba-tiba ada sepeda, nanti nyusul pakai sepeda. Terus kata si ibunya itu ngomong, oh nyata satu ada nyusul mah, tapi boleh disusul. Maksudnya itu gini, ya udah sok nyusul, tapi aku nggak boleh, gue nggak boleh nyusul si delmannya gitu, gue harus ngikutin aja di belakang. Tiba-tiba bangun dan fucked up sih ya. Tapi gue mencoba tetap positif. Mungkin itu apresiasi aja dari sosok itu sebenarnya, karena memang balik lagi gue itu niatnya kan, gue, Yuda dan yang lain itu kan niatnya hanya ingin berkarya gitu, juga memperkenalkan lagi nih gitu legend-legend di fairy tale di Nusantara itu banyak banget nih gitu. Ini tuh masih sosok cangkupan itu masih Jawa Barat nih gitu. Kalau generasi milenial sekarang kan mungkin belum tentu kenal kan gitu. Maksudnya ponakan-ponakan gue yang lahirnya 2010 ke atas itu belum tentu akrab gitu. Kalau gue sama Yuda sih udah. Kalau bahasa Jogjanya mau nguri-nguri budaya gitu istilahnya. Ya walaupun kita hidup di dunia modern dan di dunia digital, ya kita mencoba tetap memperkenalkan budaya kita. Ya itu gitu. Karena gue yakin sih budaya Indonesia tuh kaya banget bro. Story itu kaya banget. Ya salah satu tujuan gue sama Yuda kemarin bantuin si Farul bikin project ini pun ya ada misi pribadi mungkin ya. Misi pribadi gue yaitu itu gitu. Gue ingin memperkenalkan juga ke generasi yang sekarang tentang legend-legend yang ada di Jawa Barat. Ya untuk saat ini sih Jawa Barat, mungkin kalau misalkan kedepannya kalian pengen legend-legend yang lain atau pengen yang legend Kadita ini dipanjangin durasinya sejam, sponsor boleh yang mau kalau misalkan ada yang mau ngasih sponsor kita boleh, yang mau support konten Indonesia. Thank you banget buat yang komen produk Indonesia apa dan lain sebagainya, kan komennya bagus-bagus tuh di overall kemarin yang gue lihat beberapa di kolom komentarnya si Fahrul itu overall kayaknya positif semua sih. Bahkan orang orang Sunda karek apa bahasa di bahasa non sih kukurayeun aku kukurayeun aku nggak paham betul kukurayeun, sampai gue googling anjing kukurayeun ini apa, aku ternyata merinding cuy artinya gitu. Kukurayeun buklak apalah itu kurang gitu ya, cuman
thank you sih, maksudnya buat kalian yang udah nonton, yang belum nonton mungkin bisa dicek di Instagramnya Fahrul di dan TV-nya. buat ibu-ibu yang punya anaknya gitu, boleh mungkin dikasih share nih ini loh, ini loh gitu. tokoh legenda. Oh, dan special thanks juga nih buat yang ngisi vokalnya. Si IQ ya. Main itu talent aja dan itu talent berbakat lah, bro. Asli itu talent berbakat banget si IQ. Dia punya vokal dalam artian voice vokal yang bagus dan dia nggak nyerah banget dan edan. Dadakan banget itu. Jadi dadakan. Asalnya kan emang bener-bener nge-shoot udah kayaknya ini. Awalnya juga nggak ada niatan pakai voice over. Karena cuma ya udahlah chat si IQ gini mau nggak ngisi vokal, mau kak langsung gini mau. Thank you juga buat voice over. Jadi ngetek sendiri, dia posisinya di Bogor, nggak di Bandung. Gue bikin skrip lempar, itu langsung banget gue skrip lempar dia langsung ngirim audionya. Gimana kurang gini, ngasih lagi edan. Ya overall lah yang membantu konten kemarin kasih kalian keren semua. Ya gue juga ucapkan terima kasih juga buat totalitasnya dari timnya Fahrul. Terus siapa tadi? JP Derry. Ya K-Imagine. Kalian support kalian kerasa total banget. Dan Fahrul juga gue respect sih gitu, maksudnya terlepas dari pandangan selintas gue yang awalnya dimikir ini cuma selebgram biasa gitu, maksudnya mostly selebgram lah katakan gitu. Ternyata enggak, dia emang bener-bener into it, dia bener-bener mencintai apa yang dia lakukan dan dia bener-bener ingin menghibur kalian semua dan itu patut dan itu patut diapresiasi sih menurut gua gitu. Dan tetap humble juga buat Fahrul, buat JP dan lain-lain itu, maksudnya tetap profesional juga, kalian keren-keren lah itu maksudnya. Ya apa ya yang bisa kita contoh dari bisa kita adopsi dari konten sharing ini, mungkin yang tadi kalau misalkan mau berkarya atau mau berproject itu, mau berprogres itu ya alangkah lebih baiknya difikirkannya jauh-jauh hari gitu, dikasih spare lah buat meetingnya apa segala macam, reki apa segala macam. Balik lagi kan kerjanya emang kerja tim kerja koordinasi ya. Kita perlu koordinasi. Teamwork, ini tuh teamwork gitu harusnya. Terus ya supaya hasil yang proper itu ya lebih baik di plan-nya pun lebih efektif juga gitu, lebih kuat lagi lah si plan-nya supaya hasilnya pun lebih matang gitu. Terus satu lagi yang mau gue bilang itu ya inilah gitu. Gue udah sempat bilang juga kan kalau misalkan yang namanya karir itu tidak akan membohongi lo. Kalau lo bener-bener mencintai karir lo bener-bener into it terhadap karir lo curahin semua yang lo mampu, yang lo bisa ke karir lo, you take what you give bro. Karena karir itu akan selalu di posisinya, dia tidak akan menjauh, tidak akan menurun, kitanya yang makin menjauh atau kita makin mendekat. Kalau kita memang lari ke arah si karir itu, kita tetap berjuang ke arah si karir itu, kita makin dekat. Ya si Fahrul bisa dijadikan sebagai contoh kalau misalkan dia itu benar-benar mengerti mungkin konteks hasil itu bergantung pada proses. Kemarin proses yang rumit seperti itu tuh ya dengan harapan melewati proses sesulit itu pun supaya hasilnya maksimal. Itu aja sih kayaknya. Oke. Doain aja semoga banyak yang request kan. Amin. Alkisah episode selanjutnya ya semoga kita dikasih tenaga, dikasih waktu, dikasih you name it we create it. Ya itu aja sih tagline yang gue bisa. Semoga ada project-project dan semoga semakin banyak yang support. Semakin supaya kualitasnya semakin lebih bagus lagi sih sebenarnya. Thank you buat kalian yang udah support kemarin, terus thank you juga yang udah nonton si videonya sampai beres. Kalau ada yang nyeleneh di kontennya atau nggak sesuai dan lain sebagainya ya feel free buat sharing aja gitu. Kita orang yang terbuka kok buat berdiskusi gitu. Kita juga perlu belajar lagi. Yeah. Oke. See you di konten selanjutnya. Bye bye. Ciao.